Ketemu lagi bosku dengan Didik Semin ya bosku, ya Didik Semin GK. Ini bosku menceritakan tentang orang yang segelintir orang yang akan menjatuhkan Pak Jokowi, memakzulkan gitu loh. Seperti ini nanti videonya di sini videonya ya. Ini orang-orang nggak tahu sing gelan apa orang kurang gawean, nggak jelas, nggak tahu ya. Tapi ini videonya yang jelas. Orang-orang kok kan orang enak gawean. Nggak mau, nggak tahu apa. Cuma segelintir tapi ya. Padahal mayoritas itu tahu sendiri sama Pak Jokowi, mayoritas loh. Yang pernah lelah dan Ya. NKRI tetap jaya. Videonya ya bosku. Jangan lupa subscribe dulu ya bosku. Terima kasih. Om Lim. Pertama kita harus menyadari dan bersikap terhadap kejahatan rezim Joko Widodo, pro oligarki, nepotis. Tak tinggal sih ya bosku, sama tak tinggal dulu. Dicatat sekian banyak ketentuan dalam undang-undang dan undang-undang dasar, termasuk pengkhianatan terhadap amanat reformasi itu sudah dilakukan. Ini perlu kita perhatikan ini. Jadi pengkhianatannya terhadap Pancasila, konstitusi, amanat reformasi. Jangan lupa subscribe bosku ya. Komentar ya bosku. Mohon maaf yang nggak setuju sama konten saya, mohon maaf, monggo Yang kedua, di scroll saja. atas dasar itu maka petisi 100 sejak Mei 2023 sudah menyatakan sikap agar DPR segera Wong-wong urat kodan gawean yang ini usulan Joko Widodo untuk nanti bisa berlangsung ke MK lalu kembali ke DPR dan dilanjutkan oleh MPR. Namun ini dalam perjalanannya karena menggunakan politik penyanggaraan yang kotor dan menghalalkan segala cara, maka ini tidak bisa terlaksana. Nah, yang ketiga perlu kita catat, salah satu puncak pengkhianatan Joko Widodo adalah bagaimana Gibran bisa menjadi cawapres dan melakukan berbagai pelanggaran untuk memenangkan paslon Prabowo Gibran, dan itu sudah dilakukan oleh Joko Widodo dan di-endorse, dianggap itu legitimate oleh MK. Ini sudah menjadi fakta tak terbantahkan. Nah, karena itu yang keempat saya menghimbau kita semua untuk bersama-sama dengan petisi 100 melakukan kejahatan yang sangat prinsipil dan melanggar Pancasila, konstitusi, amanat reformasi dan prinsip-prinsip demokrasi. Terima kasih yang sudah bergabung. Segera dimaksudkan. Kemudian Yang belum subscribe dulu ya bosku. Tadi ya, terima kasih. 2024 itu dibatalkan. Mari sama-sama bersama dengan petisi 100, tokoh-tokoh yang ada termasuk guru-guru besar di kampus, mahasiswa, alumni-alumni perguruan tinggi untuk kita bersikap dan bertindak supaya rezim oligarki nepotis pro Cina ini bisa segera diakhiri. Mari, bahwa ini semua adalah tanggung jawab agama moral kita untuk bersikap, dan itu artinya juga kita akan menjamin kelangsungan hidup kita, rakyat kita dan bangsa ini ke depan. Maijen Purnawirawan Purnomo, kami bersaran untuk menyampaikan 2 menit untuk sikap. Saya berharap banyak kepada seluruh Bank Indonesia bagaimana kita mewaspadai kemungkinan apa yang menjadi kebijakan luar negeri Tiongkok terhadap Indonesia, khususnya tentang trade war, dan bagaimana peran kemungkinan siapa yang akan menghuni di IKN, sehingga tentunya akan mempengaruhi kepada situasi bangsa dan negara ke depan. Saya sebagai purnawirawan mengajak kepada seluruh purnawirawan, kita sebagai prajurit tidak pernah berhenti untuk berjuang bagaimana menyelamatkan diri ini dari Sabang sampai Merauke. Langsung ada sesepuh tokoh kita, Bapak Indin, kami silakan. Terima kasih. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah, putusan MK boleh diketuk, boleh selesai, ya boleh diumumkan bahwa pemenangnya semua. Tapi jangan lupa, ya, sebelum itu, sebelum pesta pilpres pun permasalahan bangsa ini sangat rumit, karena ada banyak kebijakan Presiden Jokowi Orang-orang tua bisa membahayakan keutuhan bangsa ini. orang yang bicara IKN itu tidak mudah. Kena. Ya, dampaknya kepada yang lain. Jangan kita
bicara sekedar bahwa perlu ada perluasan ibu kota, perlu ada pemerataan ya ke daerah. Lah, kok ngasih Tapi menurut double? pendapat IKN itu cukup Bakalan membahayakan. emangnya siapa dia? Apalagi dalam kondisi ekonomi kita. Mohon maaf Bu ya, Siapa yang nggak yang setuju akan mohon mengisi maaf Bu ya. kalau betul Tapi selesai? ini IKN sekarang muncul ada PIK 2. Saya mendengar proyek itu malah masuk pada kelompok PSN, ya, proyek strategis nasional. Karena itu barangkali untuk perumahan yang namanya PIK 1, PIK 2. Kenapa di sini pemerintah ikut campur? Itu menjadi pertanyaan besar. Ada apa sebetulnya? Adakah di sini memang warga negara nomor 1 itu sudah di luar pribumi? Ya, kita harus waspadai semua kebijakan-kebijakan Jokowi yang bisa merugikan masyarakat ini. Sudah kita pahami, sudah kita rasakan bagaimana kita direpotkan dengan utang yang segunung. Boleh bangga dengan investasi atau jalan tol di mana-mana. Apakah kita tidak ngeri ketika kita bicara atau membaca dan mendengarkan tentang bagaimana utang yang segunung yang kita harus bayar itu. Jadi rekan-rekan sekalian, mari kita awasi itu semua. Ya, kita tidak boleh diam. Setelah selesai pesta pilpres ini, tidak boleh diam karena ada banyak kebijakan proyek-proyek rejim Jokowi yang justru bisa ya saya katakan bisa memiskinkan rakyat ini dan memperkuat posisi, menyenangkan kelompok oligarki. terima kasih bosku. Mohon maaf ya yang tidak suka ya. Mohon maaf.